Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Delia Puspitasari. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang MTCNA bagian pendahuluan, lalu tentang IP subnetting dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang akses mikrotik. Nah, di sini kita masuk ke metode akses mikrotik router OS ya. Jadi, mikrotik itu bisa diakses melalui apa saja. Nah, seperti akses mikrotik first time itu gimana sih gitu ya. Nah, mikrotik itu bisa diakses di router OS ataupun di router board. Ya, bisa dibilang perangkat yang menjalankan router OS gitu ya. Nah, biasanya di router board itu kan ada portnya ya gitu ya. Nah, portnya itu kayak port 1, port 2, port 3, port 4. Nah, biasanya port 1 itu digunakan untuk internet. Nah, untuk port 2, 3, dan 4 itu untuk koneksi jaringan LAN. Nah, untuk pertama kali mikrotik router board ini jika melakukan bisa dibilang konfigurasi gitu ya di mikrotik router board itu kalian itu jangan dulu ngeakses si port satunya karena kan itu untuk ISP ya, untuk internet gitu. Jadi kalian untuk firewall juga gitu kan. Jadi kalian bisa menggunakan yang port 2, 3 ataupun 4 gitu ya. Nah, untuk cara akses mikrotik itu kita bisa real device router OS yang kita install di PC itu ada metodenya. Jadi kayak apa aja sih gitu ya yang menjembatani si akses router OS itu gitu. Nah, untuk mengaksesnya pun ada beragam gitu ya. Bisa aplikasi via keyboard, lalu serial console, telnet, winbox. Nah, contohnya di sini ya, kalau untuk yang memasang atau menanamkan mikrotik itu di komputer, biasanya itu via keyboard gitu. Nah, terus kebanyakan juga untuk saat ini tuh masyarakat itu menggunakan Winbox untuk mikrotik. Nah, untuk pertama kali bisa kita bisa dibilang kalau misalnya pakai Winbox ya. Pertama kali itu bisa kita ngeklik MAC address-nya dulu gitu ya. Nah, terus kita bisa klik connect-nya. Nah, di sini tuh ada MAC address-nya untuk akses pertama kali itu. Setelahnya itu bisa menggunakan IP address. Sehingga kalian tuh bisa loginnya menggunakan IP address. Nah, setelah itu, ketika kalian berhasil pertama kali akses ke mikrotiknya, maka akan ada informasi router OS default configuration. Jadi nanti kalian bisa remove aja. Kayak kan ingin melakukan konfigurasi mikrotiknya itu secara kosongan aja gitu di awal gitu. Nah, kan tadi metode akses mikrotik itu ada banyak ya. Selain di Winbox itu, ada juga yang pakai FTP. Nah, kalau yang pakai FTP itu berfungsi untuk mengambil data mikrotiknya gitu. Terus ada juga yang memakai API. Nah, API ini adalah sebuah application program interface. Biasanya itu untuk network programmer gitu ya. Nah, terus ada juga yang quickset atau webfig. Nah, biasanya kalau untuk quickset dan webfig ini itu menggunakan browser ya. Nah, lalu ada juga mikrotik app. Biasanya mikrotik app ini untuk mengecek bandwidth gitu ya. Nah, biasanya kalau ditanya untuk pembelajaran ada nggak sih gitu ya. Nah, kalau untuk pembelajaran kita biasanya menggunakan lab virtual environment gitu ya untuk mempermudah dalam pembelajaran gitu. Jadi kayak pakai Pinet Lab gitu. Nah, Pinet Lab ini tuh jadi seakan-akan gitu kalian tuh sedang mengakses real device-nya gitu. Jadi kayak misalnya
Kalau misalnya kan di vendor Cisco itu ada Cisco Packet Tracker. Kalau misalnya di Mikrotik, kita bisa menggunakan Pinetlab ataupun GNS3 dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke akses router board with Winbox ya. Jadi kita ngakses routernya itu menggunakan Winbox gitu. Nah, untuk available aksesnya itu by MAC address ataupun IP address gitu ya. Akan tetapi untuk akses pertama kali kita bisa menggunakan MAC address-nya terlebih dahulu. Nah, dan perlu diketahui untuk Winbox itu by default-nya itu berformat exe, jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Akan tetapi, bagi kalian yang menggunakan sistem operasi lainnya seperti Linux ataupun OS, bisa juga menggunakan pihak ketiga, yaitu crossover pada macOS. Ataupun bisa kalian mencari gimana sih cara menggunakan Winbox by menggunakan sistem operasi Linux ataupun OS gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi ke sini. Kan tadi ya cara paling mudahnya itu dalam mengakses atau mengkonfigurasikan router Mikrotik itu yaitu menggunakan Winbox ya, yaitu real device. Nah, untuk yang tadi kita itu available aksesnya itu menggunakan MAC and IP address. Lalu untuk aplikasi Winbox-nya itu available on Windows gitu. Jadi yang tadi bisa dibilang kalau misalnya ingin yang lain, kita bisa menggunakan pihak ketiga gitu ya. Nah, untuk cara langkahnya itu kita bisa dengan cara menghubungkan kayak komputer itu menggunakan kabelan gitu terhubung ke router boardnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, pada saat sudah terhubung itu kan harus dipastikan terlebih dahulu si mikrotiknya itu udah nyala ataupun belum gitu dengan cara mencolokkan kabel si kabelan sama ada satu kabel yang dibilang untuk menyalakan si router boardnya gitu ya. Nah, selanjutnya setelah itu kalian bisa langsung login gitu. Nah, loginnya itu kalian bisa pakai user adminnya dulu, terus passwordnya diblengin aja gitu. Nah, biasanya di setelah kita login pakai admin itu bakal ada muncul kayak gini. Nah, akan muncul seperti ini. Jika kalian ngelihat gitu, kalian bisa langsung ke remove configuration aja gitu. Nah, setelah kalian klik remove configuration, bisa langsung ke X aja, exit gitu ya. Karena kan disuruh karena kita nggak memakai password seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan ke tampilan si mikrotiknya dulu ya, pada Winbox-nya gitu. Nah, untuk tampilan di Winbox itu ada yang bisa disebut di awal ya, di sini dulu ya. Nah, di sini ada disebut add gitu ya. Add bukan add. Add Gmail. Ya, add. Nah, add-nya itu biasanya itu untuk informasi loginnya. Nah, si informasi loginnya itu bisa menggunakan hostname ataupun IP address. Jika menggunakan IP address, di sininya kalian akan muncul ke IP address gitu. Nah, terus untuk bagian yang ini itu hostname ya. Nah, untuk bagian Winbox itu nama aplikasinya yang menggunakan versi 64 bit. Nah, untuk versi 6.45.9 itu adalah sebuah image mikrotik yang digunakan gitu. Nah,
Untuk x86 ataupun dalam kurung x86 itu adalah sebuah jenis prosesor yang digunakannya, gitu ya. Nah, lalu di sini juga ada kita bisa dibilang mengulangi ataupun mengulangi sebuah lembar kerja ataupun pindah ke setelah pembuatan lembar kerja di setiap stepnya gitu, atau biasa disebut undo ataupun redo gitu ya. Nah, terus di sini ada bagian menu. Nah, di sini bagian menunya itu banyak ya, kayak quick set, interface, bridge, dan lain-lainnya. Nah, di sini kalian itu bisa disebut dashboard juga gitu ya. Nah, lalu ada juga yang disebut area kerja, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke akses virtual router MikroTik Pinet Lab menggunakan Winbox. Nah, kalian bertanya-tanya nggak sih gimana caranya ngakses virtual router MikroTik Pinet Lab menggunakan Winbox gitu. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa ngikutin langkah-langkah ini ya. Jadi kalian bisa membuka dulu si Pinet Lab-nya ataupun bisa dibilang lab alat emulator si jaringan paketnya. Terus kalian tuh mempersiapkan si environment Pinet Lab yang sudah tersedia di perangkat virtual MikroTik-nya. Terus setelah itu persiapkan aplikasi Winbox-nya. Lalu kalian koneksikan antara ISP dengan router. Dan yang terakhir kalian konekkan virtual MikroTik menggunakan si Winbox-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang WebVic ya. Nah, gimana sih? Kan tadi bisa dibilang mengaksesnya itu bisa dengan metode yang beragam ya. Nah, di sini ada juga yang menggunakan ataupun mengakses router botnya itu menggunakan WebVic. Nah, WebVic ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 ya. Nah, si WebVic ini itu bisa dibilang berbasis browser ya. Tetapi fungsinya itu sama dengan Winbox gitu ya. Nah, di WebVic ini support IP versi 4 ataupun IP versi 6. Jadi bisa mensupport dua IP versi tersebut gitu ya. Nah, di WebVic ini juga mensupport HTTP ataupun HTTPS. Jadi kayak yang berbasis yang tadi dibilang berbasis browser gitu. Nah, WebVic ini juga sebagai alternatif Winbox. Kenapa bisa dibilang alternatif Winbox? Karena biasanya WebVic ini digunakan jika si Winbox itu terkendala gitu ya. Nah, untuk akses router boardnya itu via WebVic itu bisa dengan mengetikkan IP router pada browser http://IP router tutup kurung, seperti itu ya. Selanjutnya ada yang bisa dibilang quickset. Nah, apa sih quickset ini? Nah, quickset ini bisa dibilang merupakan sebuah menu yang bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router lebih cepat gitu. Nah, settingannya itu dalam satu tampilan gitu dan dapat diakses melalui inbox ataupun WebVic gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang remote access, telnet, dan SSH ya. Nah, untuk telnet ataupun SSH ini perlu terkoneksi IP address-nya itu pada MikroTik ya. Dan bisa dibilang kalau misalnya remote access, telnet, dan SSH ini basednya itu pakai command line interface ataupun CLI ya. Dan aksesnya itu bisa dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol ataupun new terminal, Winbox, dan terminal WebVic. Nah, biasanya digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, bisa dibilang kalau ingin
meminimalisir si bandwidth-nya itu agar lebih lancar gitu ya. Di ininya itu bisa menggunakan telnet dan SSH. Cuman bedanya itu kalau misalnya akses telnet itu bisa dibilang kurang aman ataupun tidak aman ya. Sedangkan kalau misalnya SSH itu lebih terjamin. Jadi lebih aman lagi gitu ya. Nah, untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka kalian tuh bisa menggunakan aplikasi remote client gitu ya. Seperti PuTTY, WinSCP, dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang serial konsol. Nah, jika memakai serial konsol, itu kalian tidak perlu khawatir ya. Router mikrotik itu terputus dari koneksi remote gitu. Selain itu, dengan cara ini, kalian bisa melakukan troubleshooting jika tidak bisa di remote melalui SSH ataupun telnet gitu ya. Nah, biasanya ini menggunakan CLI, Command Line Interface. Nah, untuk serial konsol ini, itu kalian menggunakan apabila kita lupa ataupun salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik gitu ya. Nah, serial konsolnya ini dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Nah, remote via serial konsol ini menggunakan kabel DB9 ataupun konverter USB ke DB9 menggunakan program Hyper Terminal. Nah, baud rate-nya itu biasanya menggunakan yang 115.200, 115.200, lalu data bits-nya itu 8, lalu parity-nya itu non, stop bit-nya 1, dan flow control-nya non gitu ya. Nah, ini adalah sebuah tampilannya gitu ya. Jadi speed-nya itu diisi di sini. Lalu kalian tuh misalnya kita kan menggunakan PuTTY ya. Nah, kalian juga bisa ngelihat si serial lainnya. COM berapa sih? Nah, jika kalian sudah tahu serial COM-nya itu COM berapa, kalian bisa ditulis di sini gitu. Nah, terus kalian setelah itu bisa langsung memilih connection type-nya itu apa gitu ya. Karena kita menggunakan serial konsol, kalian bisa memilih yang serial seperti itu. Sekian untuk penjelasan pertemuan kali ini ya. Untuk materi selanjutnya mungkin bakal ada praktek menggunakan Peanut Lab. Jadi ditunggu aja ya. Dan untuk saat ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.